Kadang mulai ke solat adonan takana Allahu Akbar, dia nak kunci ke patang situ tak letak kompor lalu mati doh. Dompet di situ loh, nan hilang, itu di bawah tu. Dua saya dalam solat takana. Munculnya mencogok langsung, because sudah solat langsung buang biak. Ya karena memang gangguan iblis tu memang seperti itu. Azan berkumandang, nyupun tang pantiang dilari itu. Lah sudah itu datang balik ya. Terbirit-birit dia lari itu, kalau orang azan tu. Kemudian kamai hanya menjarak lo boleh ya. Nyala takui lah, karena kalimah-kalimah itu adalah racun bagi dia. Mulai orang solat kalau mulai niang tu, nyolan cigok-cigok lah tu. Kamanyo kamasua. Makanya imam menyampaikan soft dirapat dan diluruskan, lurus dan dirapatkan. Ini kadang-kadang ada juga pakai soft, lurus dan jaga jarak. Ada juga kayak gitu tuh dulu zaman ketumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Karena ada sebahagian nampak di kita karangan bunga letak-letak di muka rumah berita duka, berhadap menghadap kepada Allah, tak kembali lagi. Sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, maka nikmat hidup ini selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan waktu luang atau waktu lapang. Karena lai dojo yang idui, lai sehat, tapi waktu luang tu susah bana untuk datang ke rumah saji. Awak lai masih bertahan, alhamdulillah. Itu luar biasa. Tidak dimiliki semua manusia itu, Bapak Ibu. Dan juga yang terhebat itu kita masih diberikan keistiqomahan hati. Lai dui umur panjang, badan sehat, waktu luang ado, tapi ndak istiqomah datang ke rumah saji. Kita masih, itu manusia pilihan itu. Maka syukur tiada tara. Alhamdulillah. Lama ngantuk Bu? Anda? Oh kekanyangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur kita selalu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, panitia pesantren, anak-anak kita, alhamdulillah lalu nampak ledoh, mungkin belum tiba lagi. Alhamdulillah, masya Allah, antum juara bertahan itu, ya istiqomah ya. Rumi itu istiqomah itu barik. Nyo ada saya tantangannya tuh ikolah
panek lah, latih lah, lo nado orang lah bagai. Banyak alasannya tu. Alasan-alasan yang untuk menghalangi kita datang kepada kebaikan. Istiqomah was itu. Kalau istiqomah, balasannya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah datang ke majelis ilmu. Nyo kadang-kadang lain salat, siap salat pulang. Tiba di rumah ya main-main lah, hilir mudik lah gitu, tapi apa tu ambil angin pagi lah gitu kan. Nah, itu ndak istiqomah di majelis ilmu itu. Nah, kalau kita istiqomah, maka balasannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, bisikan-bisikan kebaikan dari malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, balasannya itu surga. Oh, kan luar biasa itu. Lai sebuah siko tadi. Antum lai. Nah, itu. Mereka jangan pai mendangan. Saya kemarin sebuah ndak itu kan. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari keistiqomahan itu pertahankan. Jangan sampai tidak. Alhamdulillah kita sudah sekarang lah mulai masuk babak penyisihan cie-cie. Lah mulai hilang cie-cie. Kau dapat jangan sampai awak hilang loh Bapak Ibu walaupun sibuk. Ya biasa kalau subuh kau tantangannya tu yo parik kanyang. Bagolek-golek sewantah tu. Itulah malih sekali itu. Malih tu kau. Orang alun azal itu doh, ngaji bro. Orang alun kamai itu doh. Alun sudah solat itu doh. Beko ada rumah selesai. Gitu. Ya begitulah modelnya. Lawan itu, lawan. Ada ibadah yang sering terabaikan oleh manusia, suatu amalan, tetapi sangat hebat dan baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Nah, inilah kadang-kadang yang dianggap remeh oleh sebahagian kaum muslimin atau umat Islam. Apa saja itu? Yang pertama sekali adalah amalan solat sunnah. Karena menganggap itu adalah solat sunnah, tidak merasa begitu penting, menganggap labelnya itu tidak wajib, maka dianggap biasa saja. Padahal itu adalah punya nilai yang sangat baik dan besar di hadapan Allah. Masuk ke rumah saji, tahiyatul masjid, bagi yang lain syukur, bagi yang tidak rugi, tinggal. Kemudian solat sunnah sebelum subuh, bisa solat sunnah wudu kalau sebelum azan. Kalaulah azan, solat sunnah sebelum subuh, masih ada kesempatan besar bagi kita, dan itu adalah suatu hal yang baik. Malahan Rasul menyatakan, dek saking hebatnya amalan solat sunnah itu, 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Awak kadanglah tahu tapi ndak takarajuan. Tiba di rumah saji langsung dua-dua. Ndak apa dua-dua doh, tapi rugi. Nah gitu. Kebiasaan melakukan yang amalan sunnah itu perlu dilatih. Dan itu bukan hal-hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau tidak dibiasakan itu rumit. Lebih lama, lebih senang awak mungkin ngobrol, duduk daripada amalan solat. Maka ada di sebagian masjid-masjid ditulis di dinding-dinding tuh, jangan banyak bicara di dalam masjid, tapi perbanyaklah solat sunnah, banyak zikir, banyak tilawah Al-Quran. Itu imbauan-imbauan dari pengurus masjid itu. Ada, kita melihat di mana kemarin itu di Steba. Itu kan baik itu. Jadi itu kalau apa kembali di print Ustaz, tempel di sana. Nya paralu dingean. Kadang awak lupa. Kalau tahu tapi lupa. Dingean itu.
Jadi dalam masjid itu adalah sarana tempat untuk selalu beribadah. Apa saja? Kalau lapane awak salat sunnah, baca Al-Quran. Lapane lo baca Al-Quran, zikir. Pane lo zikir, kemudian baca Al-Quran lagi. Atau amalan-amalan yang lainnya. Masya Allah. Dek suara kare ke mah? Lain terang bu? Lain dah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata sering terabaikan oleh sebahagian kaum muslimin, yaitunya menjaga amalan-amalan yang sunnah itu. Jadi karena awaklah tahu Bapak Ibu, biasakan, tinggal membiasakan saja. Kalau tidak terbiasa memang payah. Jadi kita ke sini bukan hanya mengejar yang wajib, bukan hanya mengejar yang wajib, karena yang sunnah itu punya nilai yang lebih, nilai yang sangat luar biasa. Bahkan nanti di akhirat Allah menyampaikan ke malaikat dalam hadis qudsi, ya malaikat, lihatlah amalan salat wajib hambaku itu. Kalau rancak bagus, baik, tulis baik, rancak dan bagus. Ya Allah. Tapi kalau ada rusak, cacatnya, ada umpang-umpang apa lagi, ada yang tak beres dan awak dipastikan banyak rusaknya Bapak Ibu. Kadang mulai ke solat ada orang tak kena. Allahu Akbar. Dia nak kunci ke patang situ talataan. Kompor lalu mati doh. Dompet di situ loh, anak hilang, itu di bawah tuh. Dua saya dalam sholat tak kena. Munculnya, mencogok saya langsung. Habis sudah sholat langsung buang biak. Ya karena memang gangguan iblis tuh, memang seperti itu. Azan berkumandang, nyupun tang pantiang dilari itu. Lah sudah itu datang beliau. Terbirit-birit dia lari itu, kalau orang azan tuh. Kemudian kamai hanya menjarak lo boleh ya, nyala takui lah, karena kalimah-kalimah itu adalah racun bagi dia. Mulai orang solat kalau mulai niang tu, nyala cigok-cigok le tu, kamanyo kamasua. Makanya imam menyampaikan soft dirapat dan diluruskan, lurus dan dirapatkan. Ini kadang-kadang ada juga pakai soft, lurus, dan jaga jarak. Ada juga kayak gitu tuh. Dulu zaman Ketumba. Oh iya. Soft, lurus, jaga jarak. Enggak 3 meter. Contoh. Hendak rapat dan lurus. Karena di sela-sela itu dia bermain. Dia bermain. Makanya salah satu dalam solat itu ada maqamannya 3 kiblat. Ada kiblat dada, Ka'batullah sini. Ada kiblat mata ke tempat sujud. Tidak boleh kemana-mana. Jangan mencari makanah kawan. Apalagi kalau makanah bermerek-merek loh. Al-Madinah Munawwarah. Oi, di Madinah di Bali. Lah membaca dalam solat tuh. Itu salah satu tuh. Banyak warna-warninya kayak pelangi. LGBT loh. Tidak boleh. Biasa sajalah. Kemudian kiblat hati. Zikrullah, mengingat Allah. Itu dalam ibadah. Itu ada dosa itu. Kalau banyak cacatnya, banyak kekurangannya, unzur li abdi min tatawwu' kata Allah. Carilah kepada amalan tatawwu' hambaku itu. Amalan-amalan salat sunnah. Fa'in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan salat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Awak banyak kurangnya, baju awak cabiak-cabiak, berlubang-lubang, compang campiang, panutuin dado, kan malu dibawa berjalan kama-kama tuh. Itu bahasanya ya, seperti itu bisa dipahami. Kalian terang bu? Itu ilmu itu. Makanya apa banyak amalan salat sunnah, dikaja salat sunnah itu. Manfaatkan itu. Awak lah duduk di masjid, manfaatkan itu.
Nggak usah ngobrol-ngobrol yang lain, nggak usah. Tilawah Al-Quran, lepas ni awak beko zikir. Baca apakah zikir terserah. Mau subhanallah agak 1000 kali ndak ada. Alhamdulillah, astaghfirullah, boleh apa saja bacaannya, apa yang kita bisa. Kemudian sholat sunnah antara maghrib itu ada sholat awabin 6 rakaat. Itu kan luar biasa itu. Sholat sunnah taubat, birwalidain, banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan antara maghrib dengan isya, kalau ada ibu-ibu yang lah pensiun, awak lah yang gaek-gaek ko, siap maghrib, kalau ndak wirid awak disiko, jangan pulang dikaja, awak beko kau balik aja. Tapi duduk aja di sini, isi dengan amalan-amalan yang lain. Pulang beko ada dosa, beko ada, nah, lah malik saya. Maka lebih baik sini, siapa yang menunggu waktu solat sesudah solat, maka dia mendapat fadilah sama dengan solat itu. Kan luar biasa itu. Awak tidak solat tapi punya nilai solat. Masya Allah. Nah, itulah yang dikenal dengan i'tikaf di masjid. Nah, i'tikaf itu kan berdiam diri dengan melakukan amaliyah dan zikir-zikir. Nah, itu i'tikaf. Entah adalah pelajaran materi anak-anak apa sekarang pesantren i'tikaf ada SMP ada kalau ada salah itu ada masalah i'tikaf. Pelaksananya terserahlah, atur saja. Yang penting bagaimana kita isi. Kalaulah tahu bahwa ilmunya Bapak Ibu, tolong diamalkan supaya awak punya nilai lebih. Ndak sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Nah, gitu. Kejar itu, kejar. Jadi amalan sholat sunnah punya nilai yang sangat luar biasa, bahkan bisa menyempurnakan, menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib. Ada yang bertanya, Bu? Bahkan awak duduk di masjid gini kok, kadang-kadang nggak sepele biasa saja itu. Ustaz itu kayak itu saya, kajinya itu kayak itu saya, biasa saja itu. Padahal bukan ustadznya nak dicari. Unzur maqala wala tanzur. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Awak kini kan saunya tu yang terlalu. Oh, kondak ustaz kondang tak baik dah. Kalau ndak ustaz, bukan karena ustaznya, ilmu. Kadang lain ustaznya ustaz kondang, tapi kan gelemeh sedolanya, isi ndak barah dah. Kan rugi juga kita. Nya nampak lalu isi, kuli iyo juga gitu kan. Yang seninya itu ya juga, tapi ilmu tu luar biasa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari bagaimana kita kejar duduk di majelis ilmu. Banyak keutamaan yang bisa kita peroleh, Allah memberikan. Siapa yang berkumpul di majlis ilmu, di majlis-majlis halaqah, atau di masjid ataupun di musalla atau di majlis-majlis yang lainnya, apa yang Allah berikan? Pertama sekali anzalat sakinah, Allah berikan ketenangan. Kalau di rumah saji kau pasti tenang, nyaman, tentram, ndak ada banyak pikiran. Walaupun tiba di luar kau lah panik lah lihat. Tapi setidak dalam masaji kau tenang. Bukti tenang, lah mulai manggu-anggu. Cari lah tu ndak siko doh tempat lain gitu kan. Mulai usah kau ceramah cari tempat menyanda. Contoh ndak ada Bu, ndak ada. Umum memang lah mau dipakai wadan kau memang kayak gitu. Kami nak mudah-mudah le menyanda aja gitu kan. Ndak ada. Lai pe menyanda jadi jo kemari. Ya memang kayak gitu. Allah berikan ketenangan. Kalau lah sempat menyanda, kan lah tenang pikiran lah damai itu. Itu biasanya lata makan kaji ustaz itu walaupun tak paham. Memang benar, kadang-kadang hari Jumat kayak gitu juga. Mulai ketika ketubahnya lah bakaruh di sudut itu.
Memang sempat. Kita kan khotib itu baik kan tahu perilaku jamaah itu kan tahu tuh. Nah, kalau selesai ketubah mereka orang lah kami baru tak kajuin itu. Enggak lah bau dua balik doh. Kan tak mengerti tu. Nah, jadi penting ilmu. Untuk majelis ilmu adanya tu. Kalau memang takalab bahasa Minangnya takalok. Kalau bahasa Indonesianya apa tu? Takalab. Kalau memang takalab awak di situ, beranjak dari situ. Karena tempat itu tidak cocok dengan suhu tubuhmu. Kekuatannya lebih dahsyat. Kalau ndak mungkin beranjak, ndak ada tempat lain dah. Keluar, ambil uduk, masuk balik. Jin itu diciptakan Allah dari apa? Dari api. Api padamnya dengan apa? Air. Maka beruduk. Itu ilmunya. Jadi kalau ada lah mulai kamu ngantuk-ngantuk ibu, bapak mendengar kajian, mulai membuka Al-Quran, laku langsung, tuh, ambil uduk langsung. Nggak usah dilap, ayo uduk tuh, ambil uduk sempurna, langsung masuk. Dengar kajian lagi, insya Allah. Nah itu caranya, itu ilmunya itu. Jadi Allah berikan ketenangan. Kadang di rumah susah lalu. Payah lah lo, putar kamari, suuk, putar gida, matian ni kok lari matian lo lampu bagai, layam satu, layam dua, bagai, dak jo namu lalu lo. Batu, karena memang sakinah tu belum ada di saat itu. Nah, tiba di rumah saji duduk saya sebentarnya, mulai ustaz baca bismillah, assalamualaikum lah, lalu langsung mah. Nah, jadi kalau nak payah-payah lalu tu, datanglah ke rumah saji Al Kamil wah. Saya tidak payah lalu saya. Dah ada. Jangan motah. Ada nak lalu lagi nak motah banyak. Masya Allah. Aku dapat jangan kedua-dua gitu. Supaya kita dapat ilmu. Setiap yang kita lakukan nanti dipersaksikan di hadapan Allah. Adalah majelis ilmu. Setiap kajian awak lalu ke panjang saya. Tiap kajian lalu ke panjang saya. Nampak besok tu? Tu ibu sering lalu ya. Mengantuk gitu. Yang penting kuat tu. Contoh ya. Ditutup ibu ya kalau kuat. Jangan bunyi kuat tu. Tak boleh tu. Adab dan etika dalam kuat. Dalam kuat. Tutup dengan punggung tangan kiri dan baca ta'awuz. Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main itu hal yang sepele itu. Namruz mati gara-gara kuat tu. Raja yang kejam itu. Nah, jadi oleh sebab itu penting hadir di majelis ilmu. Ketenangan Allah berikan. Bahkan Allah menyebut-nyebut hambanya di hadapan para makhluk lainnya, dibangga-banggakan oleh Allah. Uish, luar biasa itu. Tuh, carilah tu hamba-hambaku yang hadir di majelis ilmu. Padahal lah gaik-gaik tu lah asam murih, lah sakit kepala, banyak penyakit. Beliau datangnya tu dibangga-banggakan di hadapan makhluk yang lain. Kamu apa yang bisa? Sejak aku ciptakan yang sujud-sujud saja. Malaikat itu kan monoton sifatnya. Yang zikir-zikir saja. Nah, jadi ternyata orang yang hadir di majelis ilmu Allah banggakan di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Kan luar biasa itu. Ada yang kau tanya Bu? Yang terakhir 5 menit lagi. Nya kaji subuh kan boleh lama-lama dah. Karena lah banyak ngentua. Ya, yang terakhir. Orang yang hadir di majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu sama dengan pahalanya fi sabilillah. Masya Allah, luar biasa. Orang dulu Bapak Ibu ngangkik senjata, pai ke medan perang. Nah sekarang awak ndak lagi, cukup hadir di majelis ilmu. Allah memberikan ampunan. Masya Allah, hebat Bapak Ibu. Contoh kecil. Ada seorang laki-laki, dia itu beringas, dia pembuat dosa besar dan banyak lah sampai membunuh 99 orang. Membunuh itu dosa atau enggak? Dosa itu. Jangankan 99, seorang saja jadi tanpa hak, itu dosa besar itu. Kemudian dia ingin taubat, disarankan antum harus pergi ke majelis ilmu, pindah dari daerah itu, pergi ke nina.
Baik kau majlis Al-Kamil tu purui nyo tinggallah. Baiknya dalam perjalanan apa yang terjadi, ditakdirkan Allah dia meninggal, wafat dia dalam perjalanan, belum nyampai ke majelis ilmu. Dalam ketika itu akhirnya diukur kamada ke tempat maksiat dulu atau ke majelis ilmu yang dekat dia. Akhirnya ternyata dia dekat ke majelis ilmu tu, belum sempat hadir di majelis ilmu, masih dalam perjalanan, banyak melakukan dosa besar. Tapi karena sudah berjalan menuju majelis ilmu, tempat kebaikan, meninggal dia, dakhalatil jannah kata Allah. Luar biasa. Maka dia fisabilillah. Kan hebat itu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rajinlah datang wirid kamari, baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jangan pangka-pangka saja. Kalau di ustaz, di pengurus, ndak ada untung rugi itu. Hadir awak banyak kebaikan. Indah hadir ndak coba ada. Kau ndak jenamu hadir, amplop saya kirim kemari. Panuan saya kau tak impak tu, ndak ada. Tapi jangan begitulah. Hadirlah di majelis ilmu supaya awak adojo tahu salamoiko yang mungkin tidak kita ketahui. Awak kini tidak mungkin duduk di bangku pendidikan lah dah. Umur lah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kan tidak mungkin sekolah lah dah. Dia tidak mungkin sekolah karena yang sekolah nak TK, CD, SMP, SMA, kuliah. Dia tidak mungkin sekolah lah dah. Duduk di majlis bangku pendidikan, maka datangi majlis ilmu. Itulah sama dengan itu. Begitu. Jadi kalau itu kita lakukan insya Allah, maka kun aliman, jadilah kita itu orang yang mengajar kalau ada kemampuan dan kesanggupan. Tidak sanggup, tidak mampu, muta'aliman, orang yang belajar di bangku pendidikan, di sekolah-sekolah. Tidak juga mungkin lah dah awak lah gaik-gaik kok samian mandanga indak je lah. Talingo masih samparono, masih bisa mandanga, arugi sangai awak. Wala takun rabian, jangan masuk golonganan kampe Bapak Ibu. Muaja indah, baraja indah, mandanga pun indah. Waduh, kamai duit itu kan dibawa untuk ai duit awak kolai. Akan payah mana tu setidaknya mandanga awak. Kalaulah masuk golongan kampe itu apa tuh? Muaja indah, baraja indah, mandanga indah, maka akan datang nanti khatamallah ala qulubihim ala sam'ihim. Kan itu bahaya itu. Allah mencap, mengunci, mempatiare pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Kalau hati nalakanai, udah selesai sudah. Tidak ada lah dah. Maka akan datang summum bukmun. Apa arti itu bu? Paka, bisu. Bisu atau bisu? Oh bisu. Tidak bisu adalah. Bisu itu penyakit itu mah. Buto. Yama yang pakai talingo indah. Yama yang pakai hati ye. Talingo tu tetap mandanga, mato yang butuh indah nyalang mato mencari piti 100.000 tu enggak ada mato tu mah. Tapi indah itu yang butuh hati ndak nampak jalan ke rumah saji, ndak kedengaran panggilan Allah lagi. Kalau itulah tiba di awak tu ndak ada arti duit dah Bapak Ibu, ndak ada arti duit dah. Jadi marilah, ini panggilan moral karena kita sering wirid di sini kan. Mari kita bersama-sama kembali. Jangan sampai kita abaikan panggilan Allah dan Rasul melalui ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Setidaknya awak duduk di majelis ilmu, Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang bertanya, Bu, kalau ndak awak tutui. Boleh awak kan oleh. Kok ka berjalan, kok ka manga gitu kan olahraga. Allahumma minkum, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf, memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.